Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, saya Fitra Muazzasari. Pada video kali ini kita akan melakukan tugas praktikum tentang efek tindal pada beberapa campuran. Efek tindal sendiri merupakan gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang praktikum yang akan kita laksanakan. Yang pertama ada larutan. Nah, larutan ini sendiri merupakan sistem homogen yang terdiri atas zat terlarut dan zat pelarut, sehingga partikel antara keduanya tidak dapat dibedakan. Nah, yang kedua ada koloid. Koloid ini merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek tindal. Lalu yang terakhir ada suspensi. Nah, suspensi ini sendiri merupakan campuran dari fluida yang mengandung partikel padat. Baik, tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui jenis-jenis campuran, lalu kemudian menganalisis perbedaan sifat campuran, dan yang terakhir mengetahui efek tindal pada setiap koloid. Saya Manero Saida akan melakukan praktikum sederhana tentang koloid. Alat yang digunakan yaitu gelas. Gelas itu ada 3, terus sendok 3, terus senter HP dan kertas layar 1. Lalu bahan yang digunakan yaitu susu, tepung, garam, dan air. Baik, saya akan menjelaskan langkah kerja dari pembuatan larutan koloid. Yang pertama, masukkan garam ke gelas pertama. Kemudian masukkan susu ke gelas kedua. Ketiga, masukkan tepung ke gelas ketiga. Kemudian masukkan air secukupnya. Aduk menggunakan sendok yang berbeda-beda. Lalu amati apa yang terjadi di dalam larutan-larutan air tersebut. Saya Baik Sri Widya Hardianti akan melakukan uji efek tindal pada ketiga larutan tersebut. Pada campuran antara garam dengan air, partikel zat terlarut dan partikel zat pelarut sudah tidak dapat dibedakan lagi. Ini menandakan bahwa campuran tersebut terlarut sempurna sehingga cahaya dapat diteruskan. Campuran ini termasuk larutan. Sedangkan pada campuran antara susu dengan air, cahaya tidak dapat ditembuskan secara sempurna, namun dihamburkan. Hal ini karena partikel terlarut tersebar merata ke dalam pelarut sehingga menghalangi cahaya. Sedangkan pada campuran antara tepung terigu dengan air, suspensi. Hal ini karena partikel terlarut yang berupa tepung memiliki ukuran yang cukup besar dan lebih besar daripada partikel air, sehingga tidak dapat meneruskan berkas cahaya. Baik, saya Amalia Isnaini akan menjelaskan kesimpulan dari praktikum kami kali ini. Di antaranya, yang pertama adalah pada campuran garam dan air yang termasuk larutan. Adapun ciri-ciri dan sifat dari larutan diantaranya adalah bersifat homogen, kemudian semua partikelnya berdimensi kurang dari 1 nanometer, 1 fase, stabil, dan tidak dapat disaring. Adapun contoh-contohnya yaitu larutan gula, larutan cuka, dan larutan sirup. Kemudian yang kedua adalah campuran susu dengan air yang termasuk koloid. Adapun ciri-ciri dari koloid adalah
secara mikroskopis bersifat mikroskop, kemudian memiliki 2 fase, kemudian partikelnya berdimensi antara 1 sampai 100 nanometer. Tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra dan pada umumnya bersifat stabil. Adapun contoh-contohnya adalah sabun, santan, selai. Yang ketiga adalah campuran terigu dengan air yang termasuk suspensi. Adapun ciri-ciri dari suspensi adalah bersifat heterogen, kemudian memiliki 2 fase, kemudian salah satu atau semua partikelnya berdimensi lebih besar dari 100 nanometer, tidak stabil, dan dapat disaring. Adapun contoh-contohnya adalah kopi, air dengan minyak, dan air dengan lumpur. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.